Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Rizky Diana Saputri, bisa dipanggil Ibu Diana. Oke, seperti hari sebelumnya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan Ibu absen daftar kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama, Almira Sabrina hadir, Rahmat Rashid Redho, Anwar Hadi. Baik, hadir semua, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini adalah makanan dan minuman halal dan haram. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menunjukkan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan manfaat makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan thayyib. Halal di sini artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. 1. Halal karena zatnya, makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan-bahan yang halal, tidak ada unsur yang diharamkan menurut syariat. Kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Yang ketiga, halal karena proses cara pengolahannya. Makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna atau untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, dikatakan tidak thayyib. Jenis makanan dan minuman yang halal. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal. Yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran surah Al-Baqarah 168. Selanjutnya yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan merusak akal, moral dan akidah. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah, karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Yang keempat, yaitu tenaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati. Apa itu makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama, haram lizatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, seperti darah babi atau daging babi. Darah yaitu yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi. Yang kedua yaitu hamar atau minuman keras. Meminum minuman keras itu haram karena minuman keras termasuk dari jenis makanan dan minuman haram.
Yang kedua adalah haram lighairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal, seperti bangkai, yaitu seperti binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga hasil pembunuhan. Yang kedua, jenis-jenis bangkai ayat di atas. Yang pertama, al-munhakikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Al-maukuzah, yaitu binatang yang mati karena pukulan keras. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natiha, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Yang ketiga, semua makanan halal yang tercampur najis seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Yang keempat, yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, judi, atau taruhan. Akibat makan makanan dan minuman haram. Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, senang menyendiri, dan semangat kerja berkurang. Binatang yang halal. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan halal dimakan dagingnya. Kuda juga binatang yang halal. Binatang yang haram yaitu binatang yang disebutkan pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai. Yang kedua adalah segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran hari ini mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi Ibu memberi tugas untuk kalian minggu depan jangan lupa dikerjakan uji kompetensi pada materi makanan dan minuman yang halal, dikumpul besok langsung dengan Ibu dikerjakan di buku tugas. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.